Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat digital storytelling pada topik 5 aksi nyata mata kuliah literasi dasar dengan dosen pengampu Ibu Sati MPD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Apriatin dengan NIM 240673339. Saya merupakan mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 dari Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Diawali dengan pengalaman belajar proses literasi. Jadi pengalaman terhadap belajar literasi saya sangatlah berwarna dan penuh makna. Setiap tahap dalam hidup saya membawa perubahan dan penemuan baru dalam cara saya berinteraksi dengan bacaan dan pengetahuan. Berikut ini adalah cerita perjalanan literasi saya dari masa kanak-kanak yang penuh dengan majalah dan komik hingga masa remaja yang dipenuhi dengan teknologi digital dan karya tulis ilmiah. Saya akan menceritakan dari mulai awal mula perjalanan literasi di masa kanak-kanak. Jadi sejak usia dini saya sudah terpapar pada dunia literasi. Saya masih ingat betul bagaimana kamar saya dipenuhi dengan poster abjad dan poster literasi lainnya. Dinding-dinding kamar saya menjadi galeri mini yang membantu saya mengenal huruf dan kata sejak dini. Tidak hanya poster, orang tua saya juga rajin membelikan buku dongeng. Setiap malam sebelum tidur, saya selalu meminta untuk dibacakan satu cerita dari buku dongeng kesayangan saya. Aktivitas ini bukan hanya mengajarkan saya tentang berbagai cerita menarik, tetapi juga menanamkan kebiasaan membaca sejak kecil. Ketika saya mulai memasuki usia TK dan SD, orang tua saya selalu membelikan majalah Bobo setiap minggunya. Majalah itu bukan sekedar bahan bacaan, melainkan jendela imajinasi yang membawa saya ke dunia penuh cerita menarik dan pengetahuan. Tidak hanya itu, kakak saya juga ikut turut andil dalam membangun fondasi literasi saya. Dia sering membelikan saya komik horor hingga 1 dus penuh, yang meskipun kadang menakutkan, justru membuat saya semakin terpikat pada dunia bacaan. Semua pengalaman ini membentuk masa kecil saya yang penuh warna dan kaya akan literasi. Beranjak ke masa remaja dan transformasi literasi yang saya alami. Memasuki masa remaja, intensitas membaca buku saya memang berkurang. Namun, ini tidak berarti aktivitas literasi saya berhenti. Justru saya menemukan cara baru untuk tetap terhubung dengan dunia informasi dan pengetahuan melalui teknologi digital. Laptop dan handphone menjadi alat utama saya untuk menjelajahi internet, mencari informasi terkini, dan mengikuti perkembangan dunia. Sosial media seperti Instagram dan Twitter menjadi sumber informasi yang selalu up-to-date, membuat saya tetap aktif membaca berbagai artikel dan berita online. Walaupun berbeda dengan pengalaman membaca buku fisik, literasi digital ini membuka wawasan saya lebih luas lagi. Setelah itu, masa di mana saya menemukan minat di karya tulis ilmiah. Saat menginjak bangku SMA, ketertarikan saya pada literasi ilmiah mulai tumbuh. Saya terlibat dalam berbagai lomba karya tulis ilmiah atau KTI Science, yang mengharuskan saya untuk membaca banyak artikel jurnal dan riset. Aktivitas ini mengajarkan saya tentang pentingnya riset, analisis data, dan cara menyusun tulisan ilmiah yang baik. Melalui pengalaman ini, saya belajar menghargai kerja keras para peneliti dan ilmuwan dalam menyumbangkan pengetahuan mereka bagi dunia. Ini juga memupuk rasa ingin tahu saya yang tak terbatas, mendorong saya untuk terus belajar dan mencari tahu lebih dalam. Berlanjut ke masa kuliah dan pengembangan literasi yang saya alami. Saat memasuki dunia perkuliahan, minat saya pada literasi semakin mendalam. Tugas-tugas kuliah menuntut saya untuk terus membaca dan menganalisis berbagai literatur akademis. Saya sering menghabiskan waktu di perpustakaan, menggali buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan referensi lainnya. Semua itu memperkaya pengalaman literasi, membuka wawasan baru dan melatih kemampuan kritis serta analitis saya. Selain itu, saya semakin terlibat dalam penulisan karya ilmiah seperti artikel jurnal, lomba KTI, mengikuti seminar, berpartisipasi dalam penelitian, dan penulisan tugas akhir yaitu skripsi. Semuanya berkontribusi pada pengembangan literasi akademis saya. Terlebih, saya adalah seorang calon pendidik yang mengharuskan saya untuk terus mengembangkan literasi saya
agar saya bisa ajarkan kepada anak didik saya. Harapan untuk masa depan literasi. Melihat kembali perjalanan literasi saya merasa sangat beruntung bisa tumbuh dalam lingkungan yang mendukung minat baca dan belajar. Harapan saya di masa depan adalah bisa berkontribusi dalam dunia pembudayaan literasi. Saya ingin menginspirasi generasi muda untuk menemukan kebahagiaan dalam membaca seperti yang saya rasakan. Saya bermimpi untuk mendirikan komunitas literasi yang menyediakan akses buku gratis dan workshop menulis, terutama bagi anak-anak di daerah terpencil. Dengan demikian, mereka juga bisa merasakan kebahagiaan yang sama dan memiliki kesempatan untuk memperluas wawasan mereka melalui literasi. Utamanya, saya sebagai seorang calon pendidik mempunyai harapan untuk mengembangkan kemampuan literasi siswa saya nanti. Semoga perjalanan literasi saya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, dan bersama-sama kita bisa membangun masyarakat yang lebih cerdas dan berpengetahuan luas melalui budaya literasi yang kuat. Sekian storytelling dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.